Diduga motif ekonomi, seorang karyawati minimarket di Karawang, Jawa Barat dibunuh atasannya. Jasad korban dibuang ke Sungai Citarum. Kasus ambruknya Ponpes Buduran di Sidoarjo naik penyidikan. Polisi telah memanggil sejumlah saksi untuk ungkap siapa yang bertanggung jawab dalam insiden ini. Di tengah evaluasi MBG 130 siswa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan alami keracunan. Buntutnya operasional SPPG dihentikan. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. 5 rumah di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. 1 orang tewas terjebak api. Kebakaran yang berada di gang sempit membuat api dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. 21 unit mobil pemadam dan 105 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, ditemukan seorang warga tewas tertimbun reruntuhan bangunan. Diduga korban sedang berada di dalam kamar ketika peristiwa terjadi. Sementara pemadaman selesai di pukul 13.10 menit. Pemadaman telah selesai, namun karena ada tumpukan 3 bangunan runtuh, jadi pencari korban agak berluak-luak. Korban ada di dalam kamar karena memang ini ada gangguan jiwa ya, orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Setelah kebakaran juga melanda lapak barang bekas dan 3 petak kontrakan di Jalan Pengadegan Timur 2 Pancoran, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Wika! Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menyambar bangunan lain. Api menghanguskan 65 pintu kontrakan dan sebuah lapak pengepul barang bekas. 40 personel dan 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Menurut pemilik lapak dan kontrakan, kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu kontrakan. Listrik kayaknya, Pak. Oke. Awalnya emang lagi pada ngapain, Pak? Saya lagi duduk-duduk, Pak. Ya, saya lagi duduk-duduk. Tak tahu anak buah saya teriak. Katanya ada api gitu, Pak. Oke. Nah, sebelum terjadi kebakaran, memang lagi ada aktivitas apa, Pak? Nggak ada apa-apa, Pak. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah mobil terbakar di pintu keluar Tol Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Inilah momen ketika mobil terbakar hingga 1 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kejadian bermula ketika sopir meletakkan barang ke dalam bagasi mobil. Namun saat dipindahkan terdapat percikan api yang langsung menyambar sebuah bensin yang berada di dalam botol di sampingnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kabel salonnya itu konslet, di dalam mobil ada bensin botolan. Jadi bensin botolan itu tumpah. Senggol, kemungkinan kesenggol. Nah, terus ada percikan api dari konsletan kabel itu.
Saudara, seorang karyawati minimarket res area tol Cipularang dibunuh atasannya dan jasadnya dibuang ke Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Diduga ekonomi jadi motif pembunuhan korban. Seorang karyawati minimarket di res area kilometer 72A tol Cipularang ditemukan tewas di Sungai Citarum, Purwakarta, Selasa 7 Oktober lalu. Perempuan 21 tahun ini dibunuh oleh Herianto, kepala toko minimarket tempat korban bekerja. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad korban, pelaku ditangkap di tempat kerjanya yang berada di res area tersebut. Herianto mengaku terdesak ekonomi, sehingga berniat mengeksekusi korban untuk menguasai hartanya. Korban dibunuh di rumah milik Herianto di Kampung Pasir Ao, Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Setelah membunuh, pelaku sempat melakukan ruda paksa kepada korban. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan 6 barang bukti, di antaranya sisa pembakaran pakaian, lakban, dan tali untuk mengikat korban. Polisi menyebut ada dugaan Herianto mengajak sejumlah temannya untuk membuang jenazah DO. Pelaku membuang jenazah di lokasi tersebut dalam kondisi tengah malam. Kemudian pembuangan ini pun dilakukan bersama dengan teman-temannya, yang mana temannya ini masih dalam proses pendalaman untuk mengetahui apakah yang bersangkutan ada unsur kesengajaan atau ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan terjadinya peristiwa yang sedang kita dalam proses penyidikan. Keluarga bilang pelaku sempat 2 kali mendatangi rumah duka, yaitu saat korban ditemukan di Sungai Citarum, serta saat prosesi pemakaman. Pelaku bahkan sempat mengucapkan duka cita dan meminta surat kematian untuk keperluan asuransi korban. Untuk gerak-gerik sih nggak ada, cuma ya itu aja yang pas ditunjukin foto almarhum ditemukan, dia sempat nolak itu jangan-jangan. Nah, kita keluarga kan berpikir pelaku ini atasan atau teman kerja korban. Mungkin kasihan dah, nggak tega ngelihat korban kan. Nah, kita mikirnya sih ke situ, nggak ada nggak ada nuduh si pelaku tersebut. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku secara intensif dan memburu rekan-rekan Herianto yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tim DVI Polda Jawa Timur hingga Jumat malam telah mengidentifikasi 50 korban ambruknya ponpes di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. 2 jenazah korban ambruknya bangunan ponpes Buduran, Sidoarjo yang berhasil teridentifikasi pada Jumat malam langsung diserahkan pada keluarga. 2 jenazah yang teridentifikasi kemudian disolatkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke daerah asal, yakni Bangkalan, Jawa Timur dan Jember, Jawa Timur untuk dimakamkan. Polisi telah menaikkan status hukum dan menemukan unsur pidana dalam kasus ambruknya ponpes di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah saksi juga diperiksa untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur meninggalkan duka dan menyisakan tanya. Salah satu keluarga korban meminta penyebab ambruknya ponpes diungkap agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Polisi pun menyelidiki dugaan kelalaian. Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menemukan adanya unsur pidana dalam ambruknya ponpes di Buduran, Sidoarjo ini. Telah melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah melakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Keterangan ahli yang nantinya menjadi proses
keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut pihak pembangun gedung dan pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengawas juga harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Bahwa peristiwa pidananya sudah terjadi, ada orang meninggal, ya, ada orang mati tertimpa gedung, ya, yang seharusnya gedung itu tidak ambruk gitu, ya, tetapi karena kelalaian atau apapun namanya, ya, dia ambruk sebelum waktunya. Kalau usia bangunannya sekali juga pihak pengawasnya, gitu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Proses identifikasi korban ambruknya Ponpes di Buduran Sidoarjo ini masih berjalan. Hingga Jumat petang, tim DVI Polda Jatim telah mengidentifikasi 50 korban. Sementara sisanya masih ada 14 kantong jenazah yang masih proses identifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait penyidikan kasus ambruknya bangunan Ponpes di Buduran Sidoarjo, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Nyoman Denny dan Hilmi Ardiantovani. Selamat malam, Nyoman. Ini status sudah naik ke penyidikan, siapa saja yang sudah diperiksa polisi, Nyoman? Baik, Rahmat Ibrahim, selamat malam saudara. Jadi hingga saat ini tim gabungan dari Ditreskrim Polda Jawa Timur dan juga Ditreskrimsus Polda Jawa Timur serta Polresta Sidoarjo masih terus melakukan proses penyidikan, dan pada hari Kamis kemarin tim gabungan dari Polda Jawa Timur ini juga telah menaikkan status hukum, yakni dari penyelidikan menjadi penyidikan setelah melakukan gelar perkara atas kasus ini. Dan hingga saat ini tim dari Polda Jawa Timur juga akan memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam proses penyidikan kali ini. Dan pada minggu ini tim Polda Jawa Timur seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, yakni Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas pada konferensi pers hari Jumat petang tadi menyatakan bahwa tim kepolisian akan melayangkan sejumlah panggilan terhadap beberapa orang saksi untuk nantinya akan diperiksa dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari Minggu depan. Namun hingga saat ini rincian dari berapa jumlah saksi yang akan diperiksa ini masih akan terus disampaikan oleh tim Polda Jawa Timur perkembangannya hingga proses pemeriksaan pada status penyidikan ini dimulai pada minggu depan. Rahmat. Nyoman, lalu bagaimana dengan korban yang sudah teridentifikasi? Ada berapa hingga Jumat malam jumlahnya? Baik, untuk jumlah korban yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur hingga Jumat malam, yakni sekitar 50 jenazah yang telah teridentifikasi berdasarkan pencocokan data dari antemortem dan juga pencocokan data postmortem. Selain itu, tim DVI Polda Jawa Timur juga menggunakan metode pencocokan data hasil tes DNA yang telah dikirimkan ke Laboratorium Pusdokes Polri di Jakarta. Jadi pada hari Jumat petang tadi ada tambahan sekitar 3 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dan langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu yang tersisa yakni ada sekitar 14 kantong jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini yang masih akan dilakukan proses identifikasi. Dan sejumlah keluarga dari para korban juga masih tetap menunggu di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini untuk menunggu informasi perkembangan terkait hasil proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Rahmat. Baik, terima kasih Nyoman dan juga Hilmi untuk lapornya langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, anak asuh Patrick Kluivert terus berlatih mematangkan strategi jelang kontra Irak pada Minggu dini hari. Kluivert minta pemainnya fokus.
Saudara, skuad Garuda akan menghadapi Irak di laga terakhir babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan jadi penentu nasib timnas ke Piala Dunia 2026. Anak asuh Patrick Kluivert terus berlatih mematangkan strategi jelang kontra Irak pada Minggu dini hari. Para pemain mengaku sangat termotivasi kalahkan Irak usai hasil buruk di laga lawan Arab Saudi. Bek timnas yang mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, Kevin Dix bilang pemain akan fokus dan melupakan kekalahan lawan Arab Saudi. Okay, that's perfect. Oh my God. You see? That was nice. You see? Bro. Like Coach said, it will be a tough match. We are prepared. We are very motivated. Of course, the game against Saudi was a disappointment, but we have to look forward and we have to win tomorrow and go for our chance. And that's what we're doing. We're well prepared and we are very focused. Of course, it was a big disappointment, but as the coach said, we're professionals. You need to focus on what's coming. You need to focus on what you can change. Tak bisa ditawar lagi. Kesempatan timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 adalah dengan mengalahkan Irak di pertandingan terakhir babak keempat. Kekalahan 3-2 atas Arab Saudi harus segera dilupakan. Pemain dan pelatih kini mesti fokus menghadapi pasukan Singa Mesopotamia. Jelang pertandingan yang menentukan bagi timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert mempersiapkan strategi terbaiknya. Kluivert bilang pertandingan ini sangat penting bagi tim Garuda setelah sebelumnya kalah dari tuan rumah Arab Saudi. I think tomorrow is a very important game for both of us, as the previous game was as well. It will be a very exciting game. Of course, after the disappointed result against Saudi Arabia, we need to have a win, and we're going for the win as well. We're preparing a strategy who we think will be the best strategy to face Iraq. So you will see tomorrow, and maybe after tomorrow's match, I will explain what I did. Pengamat sepak bola M. Kusnaini meyakinkan pecinta sepak bola Indonesia jika saat ini timnas Irak sedang mengalami penurunan performa sejak tahun 2025. Bungkus juga bilang materi skuad Garuda yang ada sudah lengkap, sehingga sangat berpeluang bisa mengalahkan Irak di laga terakhir. Harus diingat juga bahwa Irak ini sebetulnya agak menurun 2025 ya. Mereka sempat mengalami 5 pertandingan itu nggak pernah menang. Dari akhir 2024 sampai awal 2025. Mereka baru agak mending tuh dalam 3 laga terakhir. Termasuk dalam 2 uji coba bulan September yang dikhususkan memang untuk menghadapi Indonesia. Irak memang kuat, tapi sebetulnya tidak sekuat ketika mereka mengalahkan kita. Karena waktu itu kita memang belum lengkap juga. Kita sekarang udah punya Miliano. Sebetulnya dibanding pertemuan terakhir lawan Irak 2 kali di mana kita kalah, sekarang lebih lengkap materi pemainnya. Makanya kita perlu optimis, walaupun memang kemarin kita kalah, perlu memelihara harapan, memelihara keyakinan bahwa kita masih bisa lolos. Kekalahan lawan Arab Saudi membuat timnas Garuda berada di posisi buncit grup B. Kemenangan lawan Irak akan membuka peluang timnas lolos paling tidak untuk ke babak 5. Terlebih jika timnas bisa menang besar atas Irak, bukan tidak mungkin akan langsung lolos ke Piala Dunia. Dengan catatan, Irak bisa kalahkan Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, bagaimana skuad Garuda harus bangkit jelang lawan Irak di laga terakhir grup B? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Mas Bay. Bung Wes, ini bicara strategi, Kluivert bilang akan lakukan terbaik lah. Tapi soal mentalitas, soal fokus, bagaimana Anda melihat kebangkitan dari pemain timnas skuad Garuda? Kita harus percaya bahwa pemain-pemain yang ada ini adalah pemain sepak bola profesional yang bisa switch fokus pertandingan dari satu pertandingan kekalahan menjadi sebuah optimisme kemenangan. Itu yang harus dilakukan oleh para pemain, para squad ini yang pelatih, manajemen, semua lah ya yang ada di tim itu. Tapi kan kita bertanya-tanya kemudian ketika ada postingan seorang pemain mempertanyakan dalam tanda kutip kan itu mempertanyakan ya siapa sih yang layak sebenarnya bermain, berarti ada sesuatu di tim ini. Nah, bisa nggak fokus itu kembali dipulihkan setelah bocor keluar bahwa pemain yang ada itu mempertanyakan keputusan pelatih
memilih pemain, formasi pemain gitu ya. Dan itu tidak mudah untuk istilahnya ditutupi bahwa ada ketidakpuasan di dalam tim. Nah, fokus tadi Mas Ibrahim, kalau fokus ini bisa dibalikkan, perasaan pemain yang dipertanyakan kemudian posisinya oleh rekannya sendiri, dan si rekannya ini yang mengeluarkan statement keluar, itu kan pasti menjadi sebuah bisik-bisik lah di dalam tim. Nah, fokus itu yang saya memang ini termasuk juga yang saat ini ramai diperbincangkan soal adanya dugaan perdebatan ketika starting line up di ruang ganti. Artinya ada suasana yang kurang harmonis di ruang ganti kita. Itu yang kita dengar, bisik-bisiknya ada 2 pemain bahkan sempat bersitegang. Lalu itu tidak muncul secara terbuka, tapi ketika Yassin Hapner mengeluarkan statement melalui postingannya dan kemudian diminta maaf. Tapi kan yang kita dengar adalah memang benar ada dong sesuatu di dalam tim ini yang kemudian memperlihatkan ketidakpercayaan terhadap taktik, strategi, dan pemilihan pemain pelatih. Oke, kalau begitu apakah Anda melihat di sini ada permasalahan soal komunikasi antar pemain, kemudian juga dari pemain ke pelatih? Selalu ada ketidakpuasan, itu pemain pasti yang tidak main. Tapi kan tidak boleh sebenarnya. Aturannya adalah jangan pernah mengeluarkan statement sesuatu mengenai kegiatan, keputusan, kebijakan tim ke publik tanpa sepengetahuan izin manajemen. Sebenarnya itu kan sudah tergaris bawahi. Ini pemain-pemain yang katanya main di Eropa, berarti kan sudah ada puncak kekecewaan ya. Bagi saya itu ada puncak kekecewaan kalau mereka sampai mengeluarkan statement seperti itu. Oke, jadi bagaimana sebaiknya peran seorang Kluivert, seorang pelatih kepala di saat kondisi timnas seperti ini? Ini yang terus saya soroti ya, Ibrahim. Secara sebagai pelatih kan kita belum lihat Kluivert itu pelatih yang berprestasi, yang berpengalaman banyak dan punya track record dibandingkan Sintayong sebelumnya. Tapi kan dia punya asisten-asisten yang sudah cukup berpengalaman dan bahkan disebut lebih pintar sebenarnya dari pelatih kepala. Nah, ini kebiasaan ini memang harus diubah bahwa pelatih kepala harus selalu menggandeng asistennya. Lalu peran manajer timnas juga harus berperan sangat baik sebagai bapak orang tua di tim untuk memulihkan lah situasi. Tidak gampang, ya pasti ada kekecewaan kok, ini semua orang mau main buat timnas. Dan kalau hasilnya kemarin menang, yang nggak main itu nggak akan ngoceh. Tapi kan hasilnya berbeda, dan dia merasa saya sebenarnya bisa berkontribusi lebih. Oke, kita harus fokus untuk lawan Irak, lupakan Arab Saudi. Biasanya apa yang menjadi pelecut semangat para pemain, Bung Wes? Pertama soal pride, kebanggaan bahwa mengenakan jersey timnas itu harusnya di atas segalanya untuk pemain sepak bola nasional. Kalau dia pemain sepak bola lahir besar itu pasti inginnya tujuannya di nasional. Lalu iming-iming kebesaran magnet Piala Dunia itu harus menjadi motivasi besar, bahwa kemudian ada jutaan, ratusan juta masyarakat yang mengharapkan gantungan harapannya kepada pemain-pemain yang ada saat ini di Arab Saudi. Harusnya itu menjadi motivasi besar bahwa mereka adalah perwakilan bangsa yang haus akan prestasi ini, haus akan kemungkinan bermain di Piala Dunia. Ya harusnya itu menjadi motivasi yang besar. Oke, Bung Wes, ini kan kalau di sisi lain di pihak Irak nih, Graham Arnold ini juga tampaknya punya motivasi lebih karena sempat menjadi korban Indonesia ya, Bung Wes, saat melatih Australia. Apakah ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi timnas? Iya pasti Graham Arnold juga mempertaruhkan jabatannya. Dia baru 4 kali melatih Irak. Pertama kali kalah 0-2 lawan Korea Selatan di kualifikasi. Kemudian ada 3 kemenangan. Nah yang menariknya ini Mas Ibrahim, bedanya dengan Arab Saudi. Irak melakukan partai dicoba di Kings Cup itu melawan Thailand dan Hong Kong. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi negara Asia yaitu Indonesia. Sementara Arab Saudi kemarin mereka mempersiapkan menghadapi Indonesia itu bertemu dengan 2 tim Eropa, Makedonia Utara dan Republik Czechia. Karena mereka menganggap materi yang ada di Indonesia itu hampir sebagian besar gaya mainnya Eropa. Sementara Irak melihat gaya main kita, mereka beruji coba menghadapi tim Asia. Nah ini menarik. Ini menjadi sebuah
ujian bagi Graham Arnold untuk tadi kalau dikatakan pembalasan atas Australia, materinya beda sih Mas Ibrahim. Tapi harga diri seorang pelatih yang baru tuh dipercaya menggantikan Jesus Casas ya, yang 3 tahun melatih Irak kemarin, asistennya tim nasional Spanyol di era Luis Enrique, dan dia diberikan kepercayaan ketika mereka Irak sedang menghadapi penurunan di kualifikasi, pasti ekspektasi terhadap Graham Arnold sangat besar. Jadi itu pasti gengsinya Arnold untuk memukul Indonesia dan membuka peluang buat Piala Dunia. Menariknya adalah kedua tim itu pasti mau menang, pasti main terbuka. Nah, siapa yang teledor, siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan, hal detail kecil, dia akan mengambil keuntungan besok. Besok akan jadi laga hidup mati, semua tim akan saling mengalahkan. Ini yang ditunggu dan kita berharap Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih Bung Wes untuk ulasannya di malam hari ini. Saya selalu Bung Wes. Sudah tak kunjung pasti pemerintah menjanjikan segera melantik tim reformasi kepolisian. Padahal Polri telah lebih dulu membentuk tim akselerasi transformasi reformasi internal sendiri. Tak kunjung pasti, pemerintah menjanjikan segera melantik tim reformasi kepolisian. Padahal Polri telah lebih dulu membentuk tim akselerasi transformasi reformasi internal sendiri. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa merangkumnya dalam ulasan Istana. Lama tak terdengar, rencana pembentukan tim reformasi polisi kembali mengemuka. Kali ini Presiden Prabowo Subianto disebut akan melantik anggota tim reformasi Polri segera. Akankah ini jadi nyata? Dan bakal kemana arahnya? Saya Tifal Solesa, saja ulasan Istana. Langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri dinanti publik, termasuk harapan akan figur-figur kredibel di dalam komite tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, Presiden akan melantik Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat. Mas, komite reformasi kepolisian Minggu depan akan dilantik? Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Bapak Presiden. Anggota 9 anggota itu ya Pak? Duh, kok sudah tahu 9? Sudah dapat bocoran ya? Soal jumlah anggota tim, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto sempat memberi bocoran. Nantinya komite bersifat ad hoc, terdiri dari 7 hingga 9 orang. Dorongan reformasi Polri muncul pasca gelombang demonstrasi dan kerusuhan akhir Agustus 2025. Kritik juga muncul dari Gerakan Nurani Bangsa, merespons demonstrasi akhir Agustus berujung tuntutan 17+8. Aspirasi disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta September lalu. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Merespons kritik dan masukan sejumlah pihak, Presiden Prabowo memastikan soal reformasi kepolisian. Bahkan, Presiden mengangkat mantan Wakil Kepala Polri Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban serta reformasi kepolisian. Presiden Prabowo juga disebut meminta sejumlah tokoh untuk menjadi bagian dari Komite Reformasi Polri. Salah satu nama yang masuk daftar adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ada beberapa ya Mahfud MD. Nanti saya cek lagi deh, saya takut salah saya. Kemungkinannya? Sementara kemungkinan itu kalau nggak 7-9 ya, saya lupa itu. Saat gerak pemerintah dinanti, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru lebih dulu membentuk tim akselerasi reformasi Polri 17 September 2025. Tim beranggotakan 52 orang itu nantinya akan bergerak sejalan dengan Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo. Bahwa tim akselerasi transformasi reformasi yang dibentuk Polri
ini tentunya selaras dengan apa yang dibentuk oleh Bapak Presiden, yaitu Komisi Reformasi Polri. Dan tim ini tugasnya nanti melaksanakan rekomendasi, mengidentifikasi masalah, dan kemudian mengimplementasikan apa yang akan menjadi rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki dan membuat institusi Polri ini semakin bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang diberikan di Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Krisnanda Dwi Laksana, ditunjuk Kapolri sebagai Ketua Tim Akselerasi Transformasi Polri. Ia menekankan, tim akselerasi sebagai gerakan moral dan sosial mengedepankan dialog untuk memperbaiki institusi Bayangkara. Ini gerakan moral, ini gerakan sosial. Pakailah hati nurani. Sebagai polisi, sebagai anak bangsa yang tadi saya katakan, Tribrata dan Catur untuk bisa menjadi penjaga kehidupan, menjadi pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Karena polisi ini adalah menjaga kehidupan dengan menjamin keamanan dan rasa aman, tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif dan mendukung produktif. Polisi menegakkan hukum sebagai ikon peradaban, ini adalah bagian demokrasi, menyelesaikan konflik secara beradab. Yang kedua, mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas, karena itu kontraproduktif. Yang ketiga, memberikan perlindungan pengayoman pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Dan ini upaya membangun budaya patuh hukum, budaya tertib, karena ini saya sebagai ikon bagaimana bangsa berdaulat. Dan kita ini memberi kepastian berdasarkan hukum tadi, dan ini bagian edukasi. Penasihat Kapolri Ito Sumardi menekankan pembentukan tim reformasi oleh Kapolri bukan melangkahi kebijakan Presiden. Menurutnya itu sebagai langkah proaktif internal Polri memperbaiki diri. Jadi kalau dikatakan kita mendahului, ya betul ya, tapi itu dalam langkah proaktif. Tapi kalau membangkang atau istilahnya tidak memenuhi permintaan Presiden, saya kira mungkin keliru, karena kita sudah berjalan dulu sehingga kemudian kita juga sudah menginventarisir ya Mas, bahwa Polri itu kan sudah melakukan reformasi pada saat tahun 2002 ya sebagai hasil daripada 2009. Kemudian kita membuat struktur, kemudian instrumental berupa protap-protap dan kultur. Nah, di kultur inilah memang ada kelemahan yang tentunya kita melihat di mana kelemahannya sehingga masyarakat saat ini adalah merasa bahwa kepercayaan kepada Polri itu menurun. Tak kunjung dibentuknya Komite Reformasi Polri membuat aktivis HAM Julius Ibrani mempertanyakan niat pemerintah. Ia menekankan 3 hal harus diubah di tubuh Polri: watak, wajah, dan wujud. Pertama, kita kenal tuh quotes yang namanya siapa cepat dia dapat. Gitu. Jadi kita nunggu ini Presiden ngapain dari kemarin, nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Jadi skor sementara 1-0. Jadi Kapolri cepat bertindak segala macam, mau nggak mau ini yang kita sambut karena siapa cepat dia dapat. Wajah itu yang betul-betul di hadapan masyarakat dia lihat. Tidak boleh ada flexing gaya hidup mewah, tidak boleh bersikap kasar, arogan, represif, kekerasan dan segala macam, penanganan aksi dan segala macam harus pakai hak asasi. Yang kedua adalah soal watak. Ini watak memang harus dari pendidikan awal rekrutmen, harus dari mekanisme fungsionalnya seperti apa. Yang ketiga wujud, ini kita bicara entitas. Nah ini yang harusnya di level Presiden dengan DPR berdua merumuskan pasal 30 UUD itu dalam wujud keamanan dan ketertiban yang diemban oleh Polri ini seperti apa. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto Lalu berharap Komite Reformasi Polisi buatan pemerintah segera dibentuk. Menurutnya, kultur internal Polri masih jadi masalah di mata publik. Presiden segera, kalau memang ada niat untuk membentuk Komite Reformasi Polri, untuk kemudian tim yang dibentuk ini
apa yang dirumuskan, pemetaannya seperti apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi aspirasi publik yang disuarakan. Kalau tidak salah ada 9 titik lemah yang mau diperbaiki, seperti yang diungkapkan oleh Pak Ito, misalkan soal kultur yang jadi problem, yang jadi diskusi hari-hari ini. Apa yang salah dalam kultur Polri misalkan, supaya betul-betul kami pun juga di DPR bisa mengawasi itu. Kini kerja tim reformasi untuk memperbaiki citra Polri patut ditunggu. Karena sebagai pengayom masyarakat, menjaga kepercayaan publik terhadap polisi menjadi keharusan. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Febri James Gustaf, Kompas TV. Di tengah evaluasi MBG, 130 siswa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan alami keracunan. Buntutnya, operasional SPPG dihentikan. Buntut dari 130 siswa keracunan MBG, operasional SPPG Tungkaran, Kabupaten Banjar dihentikan. Sementara sampel makanan yang diduga penyebab keracunan tengah diperiksa. Usai terjadi dugaan keracunan MBG yang menimpa 130 siswa, Kodim 1006 Banjar dan Dinas Kesehatan langsung melakukan sidak ke SPPG Tungkaran. Dari hasil pemeriksaan sementara di SPPG mengarah pada sanitasi dapur yang harus dibenahi, juga ruang pengemasan makanan yang memerlukan perbaikan sirkulasi udara. Sebagai langkah awal, operasional SPPG Tungkaran diberhentikan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung. Kesimpulan sementara yang kami dapat bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu yang pertama itu tentang sanitasi, kemudian yang kedua juga tadi kita melihat bersama ruangan untuk pengaturan atau packing makanan. Setelah polisi tangkap pelaku yang membeli narkoba lewat media sosial. Narkotika jenis ganja seberat 4,1 kg disita. Ambil. Pelaku ditangkap usai menerima paket berupa 4,1 kg ganja kering yang dikirim melalui jasa pengiriman pada Kamis malam. Ganja diperoleh pelaku dari seseorang di media sosial. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi kini memburu pemilik akun media sosial yang memperjualbelikan narkoba tersebut. Telah mengamankan tersangka seorang laki-laki atas nama MSG, dan kami juga telah mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat 4,1 kg. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jaya guna melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Saudara, pihak Rutan Salemba membeberkan selebritas Amarzoni terpergok menyimpan sabu dan ganja. Petugas rutan menemukan sabu dan ganja saat razia. Kepala Rutan Salemba bilang razia dilakukan saat petugas lapas melihat gerak-gerik mencurigakan dari Amarzoni. Dari razia, petugas menemukan paket sabu seberat 17,61 gram dan ganja seberat 24,84 gram yang disimpan Amarzoni di dalam kamar tahanan. Amarzoni berperan menyimpan narkoba dan menyalurkannya ke tahanan lain. Selain Amarzoni, 4 tahanan lain yang diduga terlibat telah diserahkan ke Polsek Cempaka Putih. Saat melakukan razia insidenting tersebut, petugas kami yang atas nama HG mengindikasi ada gerak-gerik mencurigakan pada tersangka atas nama AS. Nah, kemudian petugas kami mendekati, kemudian melakukan penggeledahan. Seperti SOP seperti itu, kita geledah dulu badannya, dan alhamdulillah diketemukan narkoba tersebut. Calon praja IPDN asal Ternate, Maluku Utara meninggal saat menjalani pendidikan dasar mental dan disiplin praja. Pihak IPDN menegaskan tak ada unsur kekerasan dalam kejadian ini.
Sebelum meninggal, Maulana Izzat Nur Hadi mengikuti apel pukul 22 malam pada hari Rabu. Ia sempat pingsan dan diberikan pertolongan pertama oleh tim medis. Maulana kemudian dibawa ke rumah sakit Unpad, namun pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, Maulana dinyatakan meninggal dunia oleh dokter akibat henti jantung. Pihak IPDN menegaskan tak ada unsur kekerasan dan sudah menawarkan visum pada pihak keluarga. Namun keluarga menolak. Apel malam, kejadian apel malam itu, selesai apel malam, almarhum mengeluh lemas, kemudian kita cek di sana kenapa, dikasih minum lain-lain gitu kan, kemudian dibawalah ke KSA. Dari KSA, setelah malam itu dicek kenapa, tensi segala macam rutin biasa, kemudian kita kirim ke RS Unpad. Penyebabnya hanya lemas dan dari dokter mengatakan henti detak jantung. Jenazah Maulana Izzat telah diserahkan pada keluarga di Ternate, Maluku Utara. Proses pemakaman Maulana diwarnai isak tangis keluarga. Sang ibu tak kuasa menahan kesedihan atas meninggal putra bungsunya. Meski terpukul dengan kepergian Maulana, namun pihak keluarga mengaku ikhlas. Jadi kaget juga ya, ada berita begini. Kaget. Ya, kita tidak mengira hal begitu, tapi padanya kita ikhlas. Kedua. Anak kedua. Katanya sebelum ke IPDN itu sempat kuliah juga di sini. Semester 5 di teknik sipil. Setelah itu sempat jatuh dipantau polisi 3 tahun lalu. Nah, terus 2 tahun lalu itu dipantau Kementerian Hukum dan HAM. Dia ingin mencoba. Saudara, mulai 11 Oktober, Taman Marga Satwa Ragunan akan dibuka hingga malam hari. Warga bisa berwisata melihat satwa-satwa nokturnal atau yang hidup pada malam hari. Wisata Ragunan malam akan dibuka setiap hari Sabtu pukul 18 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Selama masa uji coba, pengunjung yang membawa kendaraan dapat memarkirkannya di area parkir yang telah disiapkan. Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan shuttle bus untuk memudahkan akses menuju lokasi. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, pembukaan Ragunan di malam hari bisa menjadi alternatif wisata baru bagi warga Jakarta. Juga diberikan kesempatan bagi siapapun untuk bisa berolahraga di Ragunan. Tetapi bagi masyarakat yang ingin melihat binatang, maka dia nggak boleh menggunakan kendaraan pribadi. Harus menggunakan shuttle bus ataupun mobil yang disiapkan oleh Ragunan. Karena kami ingin Jakarta ini semakin banyak tempat yang bisa dinikmati oleh masyarakat, bukan hanya di pagi hari, karena pagi sampai siang hari kan rata-rata masyarakat bekerja. Kalau kemudian bisa malam hari, dan ini kita uji coba di Ragunan hari Sabtu saja, karena kami ingin melihat responnya. Saudara, serangan militer Israel masih terjadi di Gaza jelang gencatan senjata. Serangan militer Israel masih terjadi di Gaza jelang gencatan senjata. Sejumlah ledakan dan asap tebal terlihat di jalur Gaza pada Jumat waktu setempat. Serangan ini terjadi saat Israel dan Hamas tengah bersiap untuk melaksanakan tahap pertama rencana perdamaian. Kabinet Israel telah menyetujui rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera pada Jumat pagi, sehingga gencatan senjata harus dimulai segera setelah persetujuan pemerintah. Militer Israel kini memiliki waktu 24 jam untuk menarik kembali pasukannya dari Gaza. Pengungsi yang juga warga Palestina merayakan pengumuman fase pertama rencana perdamaian Israel-Hamas yang mencakup gencatan senjata dan pertukaran tawanan di Camp Ain al-Hilweh di Sidon, Lebanon. Orang-orang dari segala usia berbaris melewati jalan-jalan sempit camp, mengibarkan bendera, bernyanyi dan membagikan permen pada pejalan kaki sebagai bentuk perayaan. Sukacita ini menyambut penandatanganan perjanjian untuk mengakhiri perang Israel-Palestina yang mencangkup pertukaran sandera dan tahanan, serta masuknya bantuan kemanusiaan dan medis ke Gaza.
Saudara, informasi tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.